Oke, kita akan masuk ke materi praktikum bab 8, yaitu membaca dan menulis file. Silakan Anda download modul praktikum beserta file ini ya, beserta file mbox.txt ini dan mbox.sort yang ada di Ikhlas sudah dalam bentuk RAR. Kemudian kita akan masuk ke materi hari ini tentang file. Selama ini Anda menggunakan pemrograman yang menggunakan memori saja. Artinya ketika Anda membuat program, aplikasi yang dijalankan hanya berada di level memori. Tidak bisa disimpan ke dalam hard disk. Sehingga ketika program sudah selesai dijalankan, ketika program itu dimatikan, maka aplikasi kalian akan kehilangan data. Artinya datanya jadi hilang. Nah, program itu hanya bekerja di memori saja, di memori primer. Sedangkan kalau kita membutuhkan penyimpanan data dalam memori yang bersifat permanen, maka kita harus menggunakan file. File itu disimpan secara permanen di hard disk dan membutuhkan memori sekunder. Nah, gambar memori sekunder dapat dilihat seperti gambar ini. Jadi, secondary memory ada di sini ya, dan ini adalah merupakan memori sekunder, artinya memori yang bersifat permanen, dan itu berarti berupa file. File disimpan dalam bentuk data ya, berupa bit-bit data yang disimpan dalam secondary memory secara permanen. File bisa berupa file sistem, file program, file multimedia, file teks, dan lain sebagainya. File memiliki properti seperti nama file, ukuran, letak di hard disk, pemiliknya, hak aksesnya, tanggal akses, dan sebagainya. Contoh properti file nanti dapat dilihat pada gambar 82 ya. Nah, untuk bisa mengakses file, ya kan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus tahu letak filenya, path-nya ada di mana. Lalu kemudian Anda harus punya hak akses untuk membuka file itu. Kalau kalian membukanya di Linux, mungkin kalian tidak memiliki hak akses, maka tidak akan bisa dibuka. Kalau Anda sudah punya hak akses, maka langkah berikutnya adalah open file. Ya, langkah kedua open file. Lalu kemudian langkah ketiga adalah lakukan sesuatu dengan file tersebut. Misalnya Anda mau menampilkan isinya, mau memanipulasi isinya, atau mau menghapus file itu. Lalu terakhir adalah jangan lupa setelah di open harus di close supaya memorinya tidak penuh. Nah, nanti Anda juga dapat melihat gambar handle file pada 83 ya. Nah, di dalam Python, program untuk berhubungan dengan file hanya mudah ya. Kita harus memiliki variabel, terserah namanya apa, digunakan untuk melakukan open file. Ya. Contohnya, variabel handle yang digunakan untuk open file, ya filenya namanya mbox.sort.txt. File mbox.sort.txt ini adalah sebuah file yang isinya email ya, isi email dan teks atau teks yang ada di email itu dalam bentuk format khusus email yang namanya mbox. Nah, bedanya yang sort dan yang mbox saja adalah kalau mbox saja itu lengkap, full, banyak sekali, ukurannya sampai 6 mega, sedangkan mbox sort itu kecil ya, pendek gitu. Nah, kalau Anda menyimpan variabel open ini, maka dia mengembalikan hasil berupa tipe filenya. Jadi di sini langsung ketahuan handle ini berisi IO wrapper, namanya adalah nama filenya mbox.sort.txt, lalu modenya R. R itu artinya reading ya, read ya. Lalu encodingnya UTF-8 atau Unicode ya, Unicode file 8. Nah, ini yang tadi saya jelaskan contoh contoh dari properti dari sebuah file ya. Ini adalah contoh yang bisa dilihat pada Windows Explorer. Klik kanan properties, Anda bisa tahu nama filenya, tipe filenya, ya tipe file itu ekstensinya, di open dengan apa, lokasinya ada di mana, ukuran filenya, lalu kemudian tanggal yang berkaitan dengan file itu ada 3, created, modified, dan access. Bedanya apa? Created itu ketika filenya tidak ada menjadi ada, berarti tercipta. Lalu modified adalah ketika filenya itu dimanipulasi, diedit. Kalau diakses itu berarti ketika filenya hanya dibuka saja, ya, dibuka terakhir kapan. Lalu atribut yang lain adalah read only, jadi filenya tidak bisa diedit, atau hidden berarti filenya hilang, atau
tersembunyi. Nah, kemudian ini contoh handle file. Di Python ada 4 macam yang bisa dilakukan terhadap file. Bisa di open, bisa di close, bisa di read, atau bisa di write. Nah, program kalian ini nanti akan bisa melakukan 4 hal ini, ya, dari file tertentu yang disimpan di hard disk. Nah, jadi hasilnya tadi handle itu berupa tampilan nama file, modenya dalam hal ini R adalah read, lalu encoding yang digunakan yaitu UTF-8 pada sistem I/O-nya Python. Jika nama file tidak ada atau tidak ditemukan, akan menampilkan error, gitu ya. Jadi kalau filenya misalnya tidak ada nih, ini contohnya open file sembarangan gitu ya, maka akan muncul file not found error. Jadi akan muncul bahwa tidak ada file yang namanya tidak ada .txt. Pada file teks, biasanya file akan terdiri dari baris demi baris. Cara pembacaan file teks biasanya juga menggunakan model baca baris demi baris. Jadi, karena file teks itu isinya baris dan baris, seperti pada Notepad ya, maka cara bacanya juga harus melalui baris demi baris yang ditentukan sampai dengan akhir file yang disebut dengan end of file. Contoh tampilan baris demi baris adalah seperti ini. Jadi, sama kayak Anda buka Notepad, maka tampilannya isinya adalah baris-baris teks gitu ya. Jadi di Python karena ini berupa file teks juga sama, kita menampilkan baris-baris teks ya. Jadi kalau filenya itu tidak ada barisnya sama sekali misalnya, maka langsung ke kanan terus. Nah, terus bagaimana manipulasinya? Berarti ini contoh sebuah manipulasi untuk membaca file. Jadi handle open, ini nama filenya mboxsort.txt, lalu kemudian Anda punya variabel count ya. Lalu kemudian cara untuk menampilkan baris demi baris adalah delooping. Karena sebenarnya file teks itu adalah sebuah file yang isinya baris demi baris sehingga dianggap sebagai array ya, dianggap sebagai array atau senarai ya, atau list bisa dibilang yang terdiri dari string per baris. Sehingga indeks ke-0 itu adalah baris pertama, indeks ke-1 itu baris kedua, dan seterusnya. Oke, nah ini contohnya, mari kita coba. Saya akan buat handle sama dengan open. Ini misalnya mbox. Ini saya d.2 mbox sort .txt ini ya. Lalu kemudian count sama dengan 0, lalu for line in handle. Oke, terus kemudian count plus sama dengan 1 misalnya. Lalu kemudian Anda tampilkan print count. Oke, di save, dimasukkan di D juga ya. Ini misalnya kita buat baca file.py. Oke. Nah, kemudian Anda jalankan. Nah, ada 1910. Nah, 1910. Nah, ini hasilnya sama ya. Kenapa kok sama? Karena filenya sama. Mbox sort itu seperti apa? Ini adalah mbox sort ya. Isinya sampai dengan baris akhir ini adalah 1910. Coba kita lihat status bar. Ini ada di baris, lihat ya. Sampai dengan akhir ini adalah 1911. Ini karena paling bawah ya. Tapi tampilannya adalah di sini tampilannya adalah 1910. Jadi baris terakhir tidak dihitung ya. Nah, mengapa harus dibaca baris berbaris? Untuk mengatasi kemungkinan sistem membuka file yang besar sekali. Sehingga ditampilkannya baris berbaris. Sehingga kalau nanti sampai memorinya habis, maka dia akan terbuka misalnya baris ke 1000, lalu baris 1001 misalnya hang. Nah, itu akan tampil 1000 baris pertama yang tidak hang. Oke. Nah, terus kemudian cara menampilkan ukuran file dalam bytes, kita bisa menggunakan fungsi len. Ya, ini fungsi len dari string. Jadi kita akan anggap sebagai satu
string besar ya. Jadi sebagai satu string besar. Jadi yang tadinya 1910 baris itu dianggap sebagai satu string besar. Lalu kemudian Anda tinggal baca ukurannya dalam bentuk byte. Kenapa disebut byte? Karena sebenarnya satu karakter itu 1 byte ya. Satu karakter 1 byte. Berarti kalau Anda punya string yang ukurannya misalnya 10.000 berarti sama saja 10.000 byte gitu ya. Nah, itu misalnya, oke kita akan coba ya. Nah, kita buat handle sama dengan hasil sama dengan handle dot read. Oke, seperti ini. Lalu kemudian Anda tampilkan ukuran. Nah, terus kemudian Anda tampilkan hasil. Ya, coba ya kita jalankan. Nah, kenapa kok ukurannya kosong? Karena handle-nya sudah jalan sampai akhir ya. Jadi Anda harus buka, taruh di sini. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, seperti ini. Hasilnya adalah hasil, oh sorry, saya yang salah ya. Ini harusnya menggunakan len ya. Menggunakan len. Nah, ukurannya berapa? Kita jalankan. Nah, ukurannya adalah ini ya. 94626. Nah, sedangkan count-nya langsung jadi 0 ya. Langsung jadi 0. Mengapa begitu? Karena handle-nya sudah terakhir. Coba kalau saya kembalikan ke sini. Oke, kita jalankan lagi. Nah, kebalikannya. Kalau handle-nya saya taruh di baris ke-7, maka hasilnya malah kebalik. Jadi 1910-nya jalan, ukurannya yang 0. Jadi artinya bahwa kita tidak bisa menggunakan file handle ini 2 kali. Jadi kalau Anda mau, maka Anda harus buat handle 2 gitu ya. Terus sama dengan handle. Jadi ditampung dulu ke variabel lain, lalu ini handle dipakai untuk count, lalu yang ini handle 2 ya. Nah, jadi ada 2. Nah, nanti baru bisa jalan. Mari kita jalankan. Loh, handle 2 tetap gak bisa ya. Handle 2 read tetap gak bisa. Jadi hanya bisa 1 kali. Handle ini sudah bisa jalan, yaitu 1910. Ini kan handle-nya ya. 1910. Lalu handle 2 yang ngambil dari handle ini ternyata tetap nggak bisa. Jadi memang hanya bisa dipakai salah satu, tidak bisa dijadikan satu ya. Jadi Anda harus pilih. Jadi contoh saya akan menggunakan handle saja ya. Berarti saya akan menggunakan yang ini saja. Ini saya cut. Oke. Nah ini ya. Saya coba handle saja. Lalu kemudian saya jalankan. Hasilnya betul. Ukurannya 94626. Berarti kalau Anda mau tambahin byte. Nih, ini yang pertama ya. Ini metode pertama. Jadi Anda bisa lihat ukurannya segini ya, segini byte. Nah, terus kalau Anda pengen pakai yang count, maka Anda bisa kontrol, Bentar. Nah, ini saya langsung paste ke sini. Oke. Nah, ini handle-nya. Ini juga handle. Terus ini yang ditutup. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita save, terus kita jalankan. Bisa ya, 1910. Tapi kalau kita pakai dua-duanya tidak bisa. Jadi walaupun ditampung dulu di dalam handle 2, tetap tidak bisa. Karena pointernya sama. Jadi menunjuk pada memori yang sama. Sehingga kita harus pilih salah satu. Kita mau pakai cara yang mana? Ditampilin per baris, ya kan? Atau mau di
apa namanya, langsung pakai read gitu ya. Apakah dengan menggunakan tampil berbaris tidak bisa kita hitung? Bisa ya, tetap ya. Jadi kita bisa tetap misalnya ini contoh ya, ukuran ya. Ukuran kita buat variabelnya ditambah sama dengan len dari per line-nya, per barisnya. Ya kan, per barisnya. Jadi per barisnya kita punya lagi ukuran. Nah, ukuran juga 0 pertama kali. Lalu count-nya tetap ya, print tetap ukuran, terus yang di sini ukuran sekarang. Ukurannya berapa? Nah, ini ukuran ini berarti sama saja menjumlahkan panjang stringnya. Coba kita jalankan. Nah, sama ya. 194.626. Jadi kita bisa pakai salah satu metode. Mau pakai read atau mau pakai looping seperti ini. Nah, ini bisa menjadi contoh untuk mencari informasi tentang ukuran file dan untuk menampilkan baris per baris. Oke. Lalu kemudian nah, hati-hati perintah read itu sangat boros memori ya. Sangat boros memori sehingga ukuran file begitu besar. Jadi hati-hati kalau Anda menggunakan read. Oke, seperti itu. Kita akan jeda dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu kemudian pada contoh berikutnya kita mau memanipulasi lebih dalam. Kita open mbox sort-nya txt-nya ini. Lalu kemudian kita looping pakai line, jadi baris per baris. Namun kita akan menampilkan baris yang ada depannya ada date-nya. Tapi tidak mungkin kita tampilkan semua. Sehingga kita hanya akan tampilkan yang 10 baris pertama saja. Oke, dengan cara apa? Kita harus punya variabel counter, ini count. Lalu kemudian kita cek ya line-nya ini, line barisnya ini dengan metode starts with ya. Fungsi starts with. Ada di string. Anda harus pelajari yang string kemarin lagi. Yang depannya dengan kata date ya. Lalu dan count-nya itu artinya counternya ini kurang dari sama dengan 10. Jadi kalau belum 10 baris dia akan tetap nampilin. Tapi begitu sudah 10 baris maka dia walaupun loop-nya line-nya tetap jalan tapi kan count-nya tidak ya. Jadi berhenti dia. Bisa dibilang dia berhenti gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya seperti bawah ini. Coba ya. Kita akan buat. Jadi kita akan hapus yang ini. Read ini boros ya. Lalu kemudian Anda bisa tampilin di sini if line dot starts with date titik 2 gini ya. And count kurang dari sama dengan 10 titik 2 maka print line. Gini ya. Oke, kita lihat. Starts with date. Oh, date-nya tidak pakai spasi ya ini. Oke, karena tidak ada spasinya, kita akan save, kita jalankan. Dan count kurang dari sama dengan 10. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh yang tadi counternya harus dipindah ya. Count-nya ini harus dipindah di dalam if persis seperti di modul. Ya, ini di modul juga dimasukkan. Lalu supaya tetap muncul counter terakhirnya jumlah apa tadi barisnya itu kita tetap menggunakan variabel baru yaitu counter 2. Nah, ini counter 2-nya kita sudah buat ditambahkan. Lalu ini print line, ini kalau dimulai dengan date dan count-nya kurang dari sama dengan 10, lalu tampilkan barisnya, lalu count-nya ditambah 1 ya, count-nya ditambah 1. Ini untuk apakah sudah 10 ya, apakah sudah 10. Lalu setelah itu ukuran ini ukuran tetap tidak ada perubahan. Lalu saya tambahkan counter 2 nih, counter 2. Counter 2 ini buat menghitung berapa baris totalnya. Ini kalau mau saya tambahkan di sini baris ada berapa?
Terus di sini saya kasih ukuran file ya. Begini ya. Nah, seperti ini. Ini dikasih bytes gitu ya. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya ada banyak baris-baris di sini ya. Silahkan Anda lihat nanti. Jadi hasilnya ada baris-baris lainnya atau baris-baris filenya persis seperti yang ada di sini. Jadi ini ada baris-baris file yang ada di filenya. Jadi kita bisa buka file gitu ya. Seolah-olah kita bisa punya notepad gitu, walaupun hanya 10 baris. Oke, terus kemudian hasilnya sama dengan yang di modul. Mengapa ada baris kosong? Nah, hal ini karena di file mbox ya, di file mbox-nya ini sudah ada baris baru di sini. Ini kan semua yang ada date-nya. Coba kita find ya. D.2. Nah, ini ya. Ini kita ketemu satu, lalu di baris berikutnya apa? Nah, ini sudah ada enter di sini nih. Ini ada enter di setelah ini. Di sini ada enter. Ya, di sini sudah ada enter sehingga dengan menggunakan print-nya Python, kan ada print ya, di sini kita lihat kan ada print. Nah, print ini sendiri sudah ada enternya. Jadi enternya double gitu ya. Sudah ada enternya. Oke, bagaimana supaya tidak double? Bagaimana? Kita bisa menggunakan perintah rstrip pada line atau perintah line tanpa new line. Jadi Anda bisa melakukan dua cara. Ya, ini kan ada enternya. Jadi Anda tinggal buat n sama dengan petik-petik begini ya. Oke, ini cara pertama kita jalankan. Nah, tidak ada enternya karena ini enternya dibuang ya, bisa dibilang. Kalau mau tetap ada enternya, Anda bisa pakai rstrip. Ini perintahnya. Rstrip. Oke, seperti ini kita jalankan, coba. Nah, sama. Jadi ini perintah rstrip untuk menghapus menghapus white space di akhir. Gitu ya, di akhir. R itu write ya. Oke, seperti itu. Lanjut lagi. Penyimpanan file. Nah, kalau tadi kan read ya. Sekarang kita akan melakukan dengan cara open, tapi kita akan menyimpan di hard disk. Berarti kita akan menulis. Sehingga kita harus menggunakan perintah of open, tapi ditambahi parameter kedua yaitu W. Jadi defaultnya itu parameter yang kedua itu sebenarnya R. Nah, ini sekarang jadi W. W itu artinya write. Oke, nah ini contohnya handle sama dengan open output.txt, write. Nah, Anda menampilkan sebuah string, tulisan ini akan dituliskan ke file. Lalu dikasih enter ya. Lalu kemudian handle.write tulisan. Berarti nanti file output.txt akan berisi tulisan teks itu. Oke, kita akan coba ya. Ini saya hapus dulu. Kita akan buat baru lagi. Save text ya .py. Nah, berarti kita akan buat pertama handle sama dengan open ya output.txt, w ya. Nah, gini nggak masalah. Terus kemudian Anda punya str sama dengan saya mau belajar. Terus kemudian dikasih enter. Lalu kemudian handle.write str. Oke, handle.close. Gini ya. Oke, sudah kita jalankan. Run. Oke, selesai ya. Lalu kemudian kita buka di D. Ada nggak output? Tadi filenya, nah ini ya. Nah, ada nggak output? Oke, kita coba ulangi. Oke, tadi kesalahannya adalah kita belum menambahkan pad-nya lengkap ya. D ini kan harusnya D. D.2 backslash. Nah, ini
Saya taruh di D. Jadi kalau saya jalankan, run, lalu kemudian kita lihat di sini ada file output yang isinya cuma satu. Saya mau belajar. Kalau Anda mau mengulang-ulang, ya misalnya Anda ulangi lagi, ini kita jalankan berulang-ulang, gitu ya, kita run begitu, tetap hasilnya akan berubah, isinya tetap satu baris. Kenapa? Karena dia akan menimpa ya, modelnya write itu akan menimpa. Bagaimana caranya supaya bisa append? Nah itu Anda harus pelajari lagi ya. Nah di kegiatan praktikum ini ya kita akan punya beberapa kasus. Pertama, untuk menerima input kegiatan praktikum pertama program harus mampu menerima nama file teks tertentu, bisa berupa mbox sort atau mbox.txt, dan kemudian tampilkan semua baris yang mengandung string web. Jadi Anda harus bisa menampilkan semua baris yang mengandung, bukan di depan ya, tapi mengandung. Jadi mengandung web pada file tersebut yang menggunakan domain berakhiran ACUK. Nah ini, jadi Anda harus bisa menampilkan semua baris yang mengandung string sebuah alamat web yang menggunakan domain berakhiran ACUK. Nah, Anda bisa baca nih. Berarti caranya sama, bahwa kita harus baca baris per baris ya. Lalu kemudian caranya kita harus pakai apa? Kalau tadi start switch itu kan berarti dari depan ya. Di depan sendiri, harus di depan sendiri. Kalau tidak bisa, maka nggak mungkin karena bisa jadi di tengah-tengah. Oleh karena itu kita bisa menggunakan perintah find ya. Find ini dalam string digunakan untuk mencari apakah suatu substring ada ya, ACUK itu. Apakah ada ACUK atau tidak. Nah, ini di sini Anda cek di sini. Jika line find ACUK itu tidak sama dengan -1, artinya ketemu ya. Maka C plus sama dengan 1, berarti ada ya. Jumlahnya ada berapa ini? Jadi C-nya ini dipakai untuk menghitung jumlahnya ada berapa. Lalu nanti tampilkan hasilnya ya. Oke, ini bisa Anda coba ya kan. Ini bisa Anda coba. Oke, terus ini juga. Oke, kita coba ya. Nama file ini d.2 / mbox_sort.txt. Nah, dia akan menemukan 166. Ya, dia akan menemukan 166. Jadi ditemukan pada ini ya, ada ACUK-nya. Ini ada ACUK-nya, ini ada ACUK-nya, ada 166. Jadi kalau ketemu lalu ditampilkan, ditemukan pada gitu ya. Ditemukan pada baris berapa ini. Oke, ditemukan pada tempatnya di mana ya. Terus jumlah terakhirnya ada berapa. Oke, itu bisa untuk baris pertama, untuk soal pertama. Lalu kasus 82, program harus mampu menerima file teks tertentu, kemudian tampilkan berapa baris string yang diawali dengan kata subjek. Tapi, ubahlah baris tersebut menjadi capitalize each word. Jadi, ada kata subjeknya paling depan, berarti pakai start switch ya nih. Tapi Anda juga harus mengubah. Jadi setelah ketemu subjeknya jadi paling depan, lalu kemudian baris tersebut harus diubah menjadi capitalize each word. Jadi setiap baris itu akan di huruf besarkan. Nah, ini Anda bisa lihat sama seperti tadi. Jika diawali dengan diawali dengan subjek, maka line sama dengan line strip .title. Berarti Anda akan menampilkan dalam bentuk title. Title itu berarti
huruf depannya selalu huruf kata per katanya selalu huruf besar ya. Nah, ini Anda bisa langsung coba ya. Anda tinggal edit di bagian sini, start with ya. Nah, ini ingat di baris 7, line sama dengan line.strip.title ini artinya strip itu berarti menghapus spasi depan belakang, lalu title itu diubah menjadi title case ya, lalu dimasukkan ke line lagi. Jadi kenapa? Karena string itu bersifat immutable. Oke, kita akan lihat di sini. Jadi sama ya, kita tinggal ubah sedikit. Ini diubah menjadi start with. Terus ini diganti menjadi apa tadi? Subject. Terus kemudian saya tetap, lalu kemudian Anda buat ini di sini line sama dengan line.strip.title. Oke, lalu kemudian Anda tampilkan line-nya. Oke, terus kita jalankan. Nama filenya sama ya, mbox_sort.txt. Nah, sorry, saya salah karena kurang d.2/mbox_sort.txt. Nah, ada 27, semuanya ada subjeknya ini. Ya, ada subjeknya. Oke, semuanya ada 27. Oke, seperti itu. Lalu kemudian Anda bisa lanjutkan. Untuk 83, program harus mampu menampilkan ukuran file dalam kilobyte. Nah, jadi Anda sudah bisa menampilkan ukuran dalam byte tadi. Anda harus konversi menjadi kilobyte ya. Dan menghandle error jika file itu tidak ditemukan. Nah, berarti di sini Anda harus menggunakan cara ya supaya bisa menghitung dalam kilobyte. Kalau selama ini byte, supaya menjadi kilobyte berarti harus dibagi 1000 kan ya. Berarti Anda cukup dengan mengubahnya menjadi kilobyte. Setelah itu ditampilkan ukurannya, lalu Anda bisa menggunakan try exception ya. Kalau filenya tidak ditemukan, maka exception print file tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Mungkin ini tidak perlu dicoba karena relatif mudah ya. Terus latihan mandirinya ada cukup berapa ya? Ada 3 ya, ada 2 ya, ada 3 atau 2? Ada 2. Yang pertama, buatlah sebuah program yang dapat membandingkan dua file teks, kemudian menampilkan perbedaan antar kedua teks per barisnya. Jadi Anda membandingin baris demi baris. Baris pertama dibaca, baris file kedua di baris pertama juga dibaca, lalu kemudian Anda bandingin apakah sama atau tidak. Kalau tidak sama, bilang ada perbedaan di baris 1 misalnya. Di baris kedua sama, Anda bandingkan baris kedua dengan baris kedua. Kalau beda, tampilkan beda, gitu ya. Jadi cuman seperti itu saja. Lalu kemudian berarti menerima 2 input ya, 2 input file ya. Lalu latihan 82 menampilkan sebuah program yang dapat menampilkan soal sederhana dari sebuah file soal.txt. Jadi ini ada soal ya, soalnya ini 1 tambah 1 gitu ya. Terus kemudian sama dengan, ya, terus kemudian ada tandanya ini, OR 2 ini, lalu 2, bendera Indonesia, dan seterusnya. Nah, dari soal tersebut, maka Anda membuat program seperti ini. Anda harus tanya, nama file soalnya apa, gitu ya. Lalu kemudian tampilkan soalnya, 1 tambah 1, terus usernya harus menjawab, gitu ya. Usernya harus menjawab, oh jawabannya 2. Nah, lalu kemudian Anda cek, apakah benar atau tidak. Nah, terus soal kedua ditampilkan. Jadi tidak perlu di random ya, tidak perlu di random. Kalau Anda mau random lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Terus kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Cuma seperti itu saja. Nah, terus kemudian di sini bagaimana caranya? Clue-nya adalah Anda harus menggunakan split ya. Jadi di split berdasarkan ini apa ini OR, lalu Anda ambil soal dan jawabannya. Lalu setelah itu Anda tampilkan, lalu Anda bertanya pada pengguna, setelah itu Anda
jawab. Nah, silakan ini dikerjakan ya sampai dengan akhir gitu ya. Oke, terima kasih.